Oke, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Banjar Sombong, ya, channel Banjar Sombong, channelnya Orang Sukses. Baik, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Lama tidak upload ya, karena saya alhamdulillah telah selesai UP PPG Prajabatan. Jadi kemarin saya ikut tes UP, teman-teman ya. Semoga hasilnya lulus dan UP-nya berbasis domisili. Untuk review UP-nya nanti akan saya buatkan di video berikutnya. Karena di video-video saya sebelumnya banyak yang ingin tahu tentang info PPG Prajabatan Mandiri. Ke depan itu ada pembukaan lagi atau tidak? Oke, kita simak infonya ya. Insya Allah saya kalau memberikan info itu selalu update dan juga tidak berdasarkan hoax ya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat apa yang telah saya berikan infonya, bisa diperhatikan dengan baik. Baik, untuk PPG Prajabatan Mandiri di gelombang 2 ini sudah memasuki tahap pemberkasan, teman-teman. Selesai tes administrasi dan juga tes bakat minat, tes pedagogi dan juga profesional, juga tes akademik. Para peserta PPG yang gelombang 2, karena saya gelombang 1 sudah UP, jadi gelombang 2 lanjut, itu sudah memasuki tahap pemberkasan. Pemberkasannya apa saja, kita simak infonya teman-teman. Izinkan saya share screen dulu. Ini benar. Surat tugas penempatan. Terus iki Mas, surat prajabatan iki prajabatan ya? Nah, betul. Surat kelahiran wong wedok. Nggih. Ini kita sementara kurang. Pon nggih, dengan tutupno. Kita enak lah aku kepenak. Nggih. Nah, ya teman-teman. Teman-teman. Baik, ini saya bukakan web resmi ya dari ppg.kemendikbud.go.id. Kita berada di Branda, teman-teman. Silahkan teman-teman yang ingin mengikuti PPG atau cari-cari informasi PPG bisa mengakses web ini ya, ppg.kemendikbud.go.id. Kemudian kita kemarin ada teman-teman yang banyak tanya ya tentang info LPTK. LPTK ini bisa cari di sini teman-teman ya. Info LPTK apa saja yang sesuai jurusan. Ini nanti adalah web resmi dari LPTK masing-masing yang mengadakan program PPG. Ada banyak sekali ini teman-teman ya, sampai berapanya? 75 ya, teman-teman. 75 LPTK yang ada di Indonesia dan sudah ada alamat webnya teman-teman. Nanti bisa dihubungi melalui nomor WA mungkin atau nomor telepon tentang jurusan apa saja yang kemungkinan ada di LPTK tersebut. Apakah jurusan teman-teman yang ingin dituju ada di LPTK tersebut atau tidak. Karena gini teman-teman ya, PPG yang saya lalui itu full daring teman-teman. Jadi semuanya full di rumah, sampai PPL, sampai pembuatan apa saja tugas itu di rumah. Jadi teman-teman ini juga berlaku yang di Daljab teman-teman. Di Daljab itu bahkan ada yang LPTK-nya ada di luar Jawa sampai ada di Kalimantan, itu enggak masalah karena PPG-nya itu di rumah ya, daring full. Mungkin sampai dengan pengambilan sertifikat mungkin bisa dikirimkan atau dipaketkan seperti itu. Jadi enggak masalah. Karena masa pandemi kita juga tidak bisa menunggu lama-lama, PPG harus berjalan. Jadi seperti itu solusinya sementara teman-teman ya. Oke, lanjut ke permasalahan tadi. Tadi tentang PPG Prajabatan teman-teman. Ini ada dalam jabatan dan juga PPG Prajabatan. Kita buka yang PPG Prajabatan teman-teman. Kita klik. Ini ada informasi pertama teman-teman. Kemarin itu ya ini adalah UP berbasis domisili juga. Informasi pelaksanaan seleksi akademik PPG tahun
2021. Ini yang seleksi akademik. Kita buka dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ya, ini di tanggal 31. Jadi informasinya seperti ini teman-teman. Kemarin itu yang gelombang 2 ceritanya seperti ini. Dia sudah seleksi akademik, sudah tes, beberapa sudah tes dan juga terutama di jurusan PGSD teman-teman ya. Sudah tes, ada yang sudah tes beberapa, mungkin ada yang belum juga. Itu dia terhenti karena ada pandemi gelombang 2 ini ya, corona itu kemudian. Jadi tidak dilanjutkan, tidak tahu nasibnya seperti apa. Kemudian setelah beberapa bulan ada informasi pelaksanaan seleksi akademik. Pengumuman biasanya teman-teman melalui LPTK masing-masing. Diumumkan di web LPTK masing-masing. Silahkan nanti bisa dicek yang belum mengecek ya. Ini seperti ini bunyi suratnya teman-teman ya. Tentang informasi pelaksanaan seleksi akademik PPG Prajabatan tahun 2021. Menindaklanjuti surat Sekjen tanggal 5 Februari 2021. Ketika itu tesnya di Februari teman-teman ya. Tes akademiknya saya masih ingat itu gelombang 2 karena saya gelombang 1. Jadi tesnya itu ada seleksi akademik, bakat minat, kepribadian dan panggilan jiwa serta wawancara. Wawancaranya itu pilihan ganda teman-teman ya, pilihan ganda. Kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1, daftar peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasinya. Jadi ini pengumuman teman-teman. Ada pengumuman tentang kelulusan seleksi administrasi calon mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 sejumlah 4.728 orang dengan rekapitulasi terlampir. Ini ada lampirannya teman-teman. Nah, lampirannya itu bisa dilihat di LPTK masing-masing teman-teman. LPTK si pendaftar tersebut. Kemudian hasil seleksi pada poin 2 dapat dilihat pada seleksi PPG Kemdikbud. Ini juga bisa diakses di sini dengan password seleksi. Ini setelah membuat akun pada saat registrasi pendaftaran, tentunya para peserta itu mempunyai password dan juga akun teman-teman. Hanya bisa dilihat oleh si peserta itu sendiri. Yang ketiga, itu bagi peserta yang dinyatakan lulus untuk segera melakukan registrasi ulang. Ini biasanya teman-teman yang pengalaman saya itu di gelombang 1 ya, setelah kita lulus, jadi itu kita diarahkan masuk ke grup WA LPTK masing-masing tersebut. Di setiap LPTK selalu dicantumkan nomor WA untuk kita bergabung join di situ, kemudian diarahkan oleh operator ya, seperti apa ya, pusat komunikasi atau operator semacam itu, untuk diarahkan bagaimana caranya untuk registrasi, apa saja dipersiapkan, kemudian diberikan nomor peserta, kemudian ada pembayaran dan sebagainya. Itu nanti kita diarahkan melalui grup itu. Jadi sudah bersifat pribadi teman-teman ya, sudah dimasukkan ke kelas masing-masing. Oke, lanjut. Nah, poin 4, seleksi akan dilaksanakan secara daring berbasis domisili dan jabat lampir. Ini seleksi yang belum ya, ketentuan dan waktu pelaksanaan seleksi selesai. Ini juga yang seleksi yang belum. Jadi yang belum selesai di tahap 2 juga akan dilaksanakan seleksi. Bagi yang sudah, maka sudah akan dilaksanakan perkuliahan teman-teman. Ini resmi ya teman-teman ya, saya tidak buat ya. Ini resmi ada dari Kemendikbud ya suratnya. Jadi info yang saya berikan itu memang meskipun hanya sebatas chat, tapi insya Allah bisa dipercaya teman-teman. Dan ada yang tanya kapan Pak PPG akan dibuka? Itu perkiraan saya teman-teman. Saya juga dapat info dari sana sini dan bisa saya tarik kesimpulan bahwa pemerintah itu menyelesaikan P3K dulu, fokusnya P3K dulu teman-teman. Dan P3K selesai itu Desember karena sudah masuk karena di Januari sudah masuk anggaran APBN yang baru. Jadi mau nggak mau Desember harus selesai. Nah, setelah P3K selesai, maka akan dibuka kembali yang PPG Prajabatan, kemudian PPG dalam jabatan. Itu biasanya terjeda 1 bulan. Jadi prajab dulu baru dajab. Seperti itu teman-teman ya, bisa dipahami. Jadi teman-teman siapkan apa saja yang dipersiapkan. Tentunya adalah belajar satu ya, kemudian persyaratan administratif
Jadi mulai akreditasi kampus atau apa, atau ijazah dengan intinya dengan KTP atau apa harus linear itu harus dipersiapkan dulu, administrasinya dipersiapkan dulu, belajarnya dipersiapkan dulu. Karena di PPG tidak ada yang namanya dadakan, teman-teman. Kita butuh proses belajar dan juga persiapan, ya. Insya Allah kalau teman-teman, dan juga satu teman-teman biaya ya, biayanya itu lumayan ya, mahal sekali ya, 17 juta teman-teman, diangsur 4 kali teman-teman, karena ada 2 semester. Jadi 1 semester kita bisa ngangsur 2 kali. Yang pertama 4 juta, kemudian 4,5 juta, di semester 2 4 juta lagi, kemudian 4,5, total 17 juta rupiah teman-teman. Kalau yang jalur prajabatan mandiri, karena tanpa subsidi, non subsidi. Apakah mahal? Mahal teman-teman. Tapi menurut saya murah sekali. Karena apa? Untuk impact-nya sendiri, manfaatnya teman-teman untuk sertifikat pendidik itu luar biasa. Teman-teman, sekarang saya ini masih honorer ya teman-teman. Honorer sekarang bisa sertifikasi kalau sudah terdata minimal sudah SK Kepala Dinas dan juga sudah masuk dapodik dan punya UPTK ya teman-teman ya. Itu bisa sertifikasi senilai 1.500.000 per bulan teman-teman. Ingat 1.500.000 per bulan. Nah, uang 1.500.000 per bulan itu cairnya 3 bulan sekali. Artinya setiap 3 bulan kita menerima 4,5 juta teman-teman. 3 bulan teman-teman. Kalau setahun ada 12 bulan, berarti setahun kita bisa mendapatkan sertifikasi sekitar 4 kali teman-teman. 4 kali dikali 4,5 juta. Berapa itu? Sudah banyak teman-teman. Itu sudah angka yang luar biasa teman-teman. Saya coba hitung 18 juta teman-teman. Artinya dalam 1 tahun itu sudah balik modal teman-teman. Kalau kita hitungnya bisnis ya seperti ya, sudah balik modal 18 juta dalam 1 tahun sudah kembali. Itu yang honorer teman-teman. Bagaimana yang PNS ikut PPG? PPG itu 1 kali gaji ya teman-teman. Kalau PNS sertifikasi 1 kali gaji. Berarti misalkan golongan 3A terendah, berarti sekitar katakanlah mendekati 3 juta lah, mungkin 2.500.000-an kali 3 teman-teman, sudah 7,5 juta teman-teman, 1 kali cair 3 bulan. Kalau 4, aduh biasa. Jadi murah teman-teman, pastikan dalam mindset itu PPG murah. Uangnya kita bisa cari sisihkan dikit-dikit, kita sambil jalan sambil sisihkan. Boleh kok ngikut dengan LPTK boleh. Beberapa teman saya ada yang mundur bayarnya boleh, tapi dengan konsekuen, dengan istilahnya apa ya, dengan alasan yang kuat akan dicicil. Itu kampus juga keringanan, murah sekali. Semoga teman-teman bisa ikut PPG jenjang berikutnya dan saya sampaikan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di tanggal ini sudah, kemudian ini teman-teman konfirmasi kerjaan calon PPG prajabatan. Ini dia. Ini yang Kamis 13 Agustus. Ya, ini konfirmasi bersedia tidak itu. Itu teman-teman ya. Sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Nanti bisa dilihat-lihat, dibaca-baca sendiri teman-teman ya. Tentang perubahan jadwal. Pokoknya dipantau. Ini kalau ada info apa saja saya akan sampaikan teman-teman. Karena PPG itu ya, sifatnya memang harus kita yang aktif teman-teman. Tidak bisa mengandalkan info dari orang lain. Memang kita harus aktif, proaktif. Infonya sangat tinggi. Tapi insya Allah saya setiap info bisa di chat ya teman-teman ya, di video-video saya akan balas. Insya Allah saya akan balas. Memang kemarin saya sedikit off itu karena memang banyak sekali tugasnya teman-teman ya. Kalau di PPG beda dengan Dajab teman-teman. Saya UP dulu baru UKIN. Kalau UP-nya lulus baru melangkah ke UKIN. Kalau di Dajab UKIN dulu baru UP. Jadi lulus sudah kawan semua. Kalau saya ini masih deg-deg teman-teman ya. UP semoga lulus ya teman-teman, doakan.
Itu aja. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya di kolom komentar. Insya Allah saya akan balas. Oke. Itu saja teman-teman dari saya. Semoga infonya bermanfaat. Ya, thanks for watching. Salam. Ajar sampai.